Bentar, masih ada yang join aja ini. Siapa yang sudah baca eh, modulnya kemarin yang sudah saya kirimkan? Ada yang mau tunjuk tangan? Belum baca. Kebetulan hari ini agak apa namanya? Materinya agak berat ya, karena kalau kita perhatikan itu sangat sangat kedokteran sekali gitu. Baik, saya mulai aja. Langsung saya share materinya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang anatomi sistem syaraf. Jadi mungkin kalau kalian pernah belajar di kedokteran, ya ini mungkin salah satu bagian kecil dari apa yang dipelajari di sana gitu ya. Tapi ternyata ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya buat kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang sedang belajar psikologi. Ya, sebagaimana kita ketahui, biopsikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh kondisi biologis kita terhadap psikologis kita gitu, terhadap kondisi kejiwaan kita gitu. Nah, salah satunya adalah kerja dari sistem syaraf ini, yang tentu pusatnya ada di otak, ya. Dalam anatomi sistem syaraf ini, kita akan belajar tentang susunan umum sistem syaraf, lalu sel-sel sistem syaraf. Ya, sel-sel sistem syaraf mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Sel-sel sistem syaraf ini ya. Nah, kemudian sumsum tulang belakang, 5 bagian utama otak, dan struktur utama otak. Ya. Susunan umum sistem syaraf, ya, sistem syaraf pusat. Ya. Itu ada 2 bagian ya. Susunan umum sistem syaraf ini ya. Itu ada 2 bagian, yaitu sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system ya. Diingat ini peripheral nervous system yang dia itu kerjanya ada di luar tengkorak kita. Tengkorak berarti otak, apa namanya, kepala ya. Kemudian juga di tulang belakang. Lalu yang kedua ada sistem syaraf pusat atau central nervous system ya, berarti dia berada di tengkorak dan juga masuk ke tulang belakang ya. Jadi kita perhatikan betapa pentingnya tulang belakang kita itu sebagai penghantar kerja dari syaraf ya, yang pusatnya adalah di otak. Kalau misalnya kalian pernah makan ya, kalau di ini ya misalnya apa namanya, kita pernah makan sop ya, sop tulang belakang gitu ya, sapi atau kambing gitu ya, itu ternyata memang bagian yang sangat penting ya untuk menghubungkan antara bagian gerakan tubuh ya, kemudian juga tentu ya apa namanya, persepsi ya, yang kemarin kita belajar ya, bagaimana kalau misalnya ada stimulus-stimulus dari luar itu masuk ke dalam sistem indrawi ya, binatang tersebut kemudian akan disalurkan melalui sumsum tulang belakang dan disalurkan ke otak gitu ya. Itu juga sama ya, sistem kerjanya seperti manusia. Bagaimana apa namanya, stimulus-stimulus dari luar
Ya, itu akan masuk ke dalam diri kita, kemudian akan disalurkan ke sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang itu adalah tempat menyalurkan uh, stimulus tersebut sehingga bisa sampai ke otak. Dan itu melibatkan kerja dari uh, hantaran antara listrik ya, kemudian juga kimiawi ya, kerja-kerja listrik dan kimiawi dari sel-sel syaraf seperti itu. Nah, kita masuk ke sistem syaraf tepi dulu ya, peripheral nervous system. Itu ada dua bagian juga ya, yaitu sistem syaraf somatik atau somatic nervous system yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Nah, jadi dia akan berinteraksi ya dengan lingkungan eksternal kita yang kayak misalnya tadi kita sistem indrawi kita ya. Misalnya di situ juga ada syaraf afferent dan syaraf efferent. Afferent itu ya eh, kalian mungkin coba tolong diingat kata-kata arrive. Arrive itu kan dari asalnya dari A ya. Arrive. Nah, itu dari kulit, lalu otot-otot rangka, sendi, mata, telinga masuk ke dalam sistem syaraf pusat. Berarti dia tiba di sistem syaraf pusat. Lalu ada sistem syaraf efferent. Efferent itu dari kata ya, asalnya tuh ya. E apa namanya? Ingat kata-kata exit. Exit kan berarti keluar ya. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam gedung-gedung itu ada pintu keluar ya. Itu ada tulisannya exit gitu ya. Nah, berarti dia dari sistem syaraf pusat keluar ke otot-otot skeletal, rangka dan juga mungkin tadi ya penginderaan kita ya. Itu sistem syaraf somatik. Memang bekerjanya berinteraksi dengan luar kan tadi sistem syaraf tepi ya, peripheral nervous system. Lalu ada sistem syaraf otonom ya. Dia mengatur lingkungan internal tubuh ya. Jadi ada syaraf aferen juga ya. Jadi dari organ-organ dalam ke central nervous system. Lalu syaraf efferent dari central nervous system ke organ-organ dalam. Central nervous system itu adanya di otak sentral, pusat, ya, adanya di otak kita. Ya, jadi otonom, ya, itu mengatur lingkungan internal tubuh kita, ya, misalnya jantung, paru-paru, ya, itu semuanya ada dalam internal tubuh kita. Nah, itu dari ada syaraf aferen yang bekerja ya dari organ-organ dalam ke dalam central nervous system dan syaraf efferent dari central nervous system ke organ-organ dalam, tidak ke otak ya. Nah, syaraf otonom juga terdiri dari dua bagian nih tadi ya. Autonom nervous system ya. Ada simpatik, ada parasimpatik gitu ya. Simpatik itu dari central nervous system ke lumbar bagian belakang tubuh yang paling sempit ya. Ada daerah pinggang dan dada di sumsum tulang belakang ya. Ini kayak misalnya mungkin yang apa namanya uh, dia fungsi organ-organ dalam kita seperti ini ya apa ginjal gitu ya, kemudian juga jantung ya, paru-paru ya, menstimulasi atau mengorganisasi dan memobilisasi sumber-sumber energi dalam situasi mengancam. Nah, kalau misalnya perubahan simpatik atau sistem syaraf simpatik ini sedang bekerja, maka terjadi rangsangan psikologis. Entah itu ada rasa takut, rasa khawatir ya, kemudian rasa berdebar-debar gitu ya. Itu kan melibatkan kerja-kerja dari organ tadi ya. Nah, kalau misalnya nanti kita akan belajar tentang hormon ya, sistem hormon ya, itu ternyata juga ada hormon-hormon yang berhubungan dengan rasa takut ya, stres ya, kemudian juga yang mengaktifkan kerja jantung, kemudian juga denyut ya apa namanya paru-paru juga gitu ya, kelenjar keringat dan lain-lain. Nah, ada juga sistem parasimpatik, yaitu dari otak dan bagian sakral punggung atau punggung bagian bawah ke sumsum tulang belakang. Nah, ini fungsinya justru kebalikan dari simpatik, ya. Jadi dia fungsinya itu untuk menghemat energi. Nah, kalau terjadi perubahan pada parasimpatis ini, ya, dia bekerja, maka terjadi indikasi relaksasi psikologis. Ya. Kalau tadi dia mengaktifkan, merangsang, ya, timbulnya
apa namanya mengaktifkan kondisi-kondisi psikologis kita ya, mulai marah, kemudian ketakutan, kemudian rasa yang bahagia banget mungkin ya. Nah, kalau yang ini justru terjadi relaksasi ya, jadi menenangkan gitu. Ini kalau misalnya kalian udah ada yang beli bukunya, ini ada di eh, bagian belakang buku tersebut ya. Kerja dari sistem simpatik dan parasimpatik ini eh, apa kalian bisa lihat ya di bagian appendixnya kalau nggak salah ya. Eh, apa nanti silahkan ya kalau kalau udah beli ya. Kemudian setiap organ otonom menerima input simpatik dan parasimpatik yang berlawanan. Ini kalau kita lihat ini ya dari otak kita ya, kemudian dia keluar ya melalui sistem syaraf ya. Nah, sebagian besar sistem syaraf peripheral nervous system ya keluar dari sumsum tulang belakang kecuali ya ada kecualinya 12 pasang syaraf kranial yang keluar langsung dari otak, contohnya syaraf penciuman dan optik. Ya, ini adanya di kepala kita kan, penciuman dan optik itu, sehingga dia nggak melewati sumsum tulang belakang. Nah, syaraf kranial terpanjang adalah vagus, yaitu syaraf sensori motorik yang menuju dan keluar usus. Ya, jadi ini syaraf kranial terpanjang ya, wajar ya usus di dalam tubuh kita ya. Itu kan termasuk bagian tubuh yang sangat panjang sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita belajar tentang peripheral nervous system, maka sekarang kita belajar tentang sentral. Ya, peripheral itu kan tadi ya keluar ya, yang di luar ya. Nah, sentral berarti yang terpusat ke dalam. Central nervous system adalah organ tubuh yang paling terlindungi karena dia ada di mana? Ada yang tahu? Central Di nervous system? otak. Ya, betul di otak kita ya. Nah, central nervous system adalah organ tubuh yang paling terlindungi karena memang dia terbungkus oleh tulang-tulang tengkorak kita yang kabarnya itu sebenarnya sangat kuat gitu ya. Nah, dia terbungkus oleh 3 selaput pelindung atau disebut mening. Yang pertama adalah durameter ya, selaput yang kuat yang terdiri dari arachnoid membran ya, selaput jaring laba-laba yang halus, subarachnoid membran, pembuluh darah dan cairan cerebrospinal. Jadi dalam otak kita juga ada cairan juga kan ya. Nah, kemudian ada piameter, ya, paling dalam dan lembut, ya. Nah, fungsi cairan cerebrospinal itu sebenarnya untuk membuat apa namanya otak kita itu bisa terjaga gitu ya dari benturan. Jadi kalau misalnya kita terkena benturan, nggak terlalu dia langsung terkena ke tulang, ya tulang tengkorak, ya. Jadi di sini kalau misalnya mengalami kekurangan dan kelebihan cairan ini, itu ternyata kalau kekurangan eh, ketika terkena goyang sedikit aja dia udah sangat sakit sekali gitu ya, terasa ya di kepala kita. Sedangkan kalau kelebihan cairan itu ada eh, penyakit yang kepala besar itu tahu ya, mungkin udah pernah melihat, ada yang tahu nama penyakitnya? Saya ambil dulu. Ada yang tahu nama penyakitnya? Hidrosepalus kan? Hidrosefalus. Oh iya, betul sekali ya. Penyakit hidrosipalus. Ya, itu katanya kalau untuk apa namanya salah satu treatmentnya harus dikeluarkan itu cairan di dalam kepalanya gitu. Aku main di depan.
Oh ya, maaf ya. Kemudian ada yang disebut dengan kalau di sini ya dari kerja dari central nervous system ini ada penghalang uh, darah di otak ya. Jadi blood brain barrier ya. Ini fungsinya untuk menghalangi zat-zat yang uh, apa ya, yang membahayakan buat otak kita gitu. Jadi biasanya penghalang ini bisa menyaring benda-benda apa saja yang masih bisa masuk kan kalau dalam darah kita kan biasanya kalau kita misalnya disuntik atau apa gitu ya itu kan bisa mengalir ke dalam darah kita gitu ya ke dalam pembuluh darah dan salah satunya mungkin bisa mengalir ke otak gitu. Nah, ternyata di dalam otak kita juga itu ada barir ya, ada penghalang yang sangat kuat gitu ya. Hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk ke dalam otak kita. Ya. Nah, di sini misalnya ada obat-obatan reaksional atau terapeutik yang dapat mengaruhi aktivitas otak ya. Tapi itu bergantung pada seberapa mudah mereka bisa menembus penghalang darah yang ada di otak ini gitu ya. Misalnya, tapi ya penghalang darah ke otak ini ternyata tidak bisa menghalangi lewatnya semua molekul berukuran besar. Ya, uh, misalnya ya yang sangat penting ya bagi fungsi normal di otak kita ya sehingga kita masih tetap bisa bekerja, berpikir ya. Misalnya glukosa ya. Nah, itu ternyata bisa diangkut secara aktif melalui dinding pembuluh darah cerebral. Jadi kalau misalnya kalian apa salah satu hal yang bisa membuat kalian uh, bisa berpikir dengan baik ya kalau asupan glukosa di otak itu cukup gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi nih yang minta. Sebentar saya cek dulu, khawatir ada yang masuk. Nah, benar kan? Oke. Lalu berikutnya, ya, setelah kita belajar tentang central nervous system tadi ya, maka kita sekarang belajar tentang sumsum tulang belakang. Nah, ini juga bagian yang sangat penting untuk menghantarkan stimulus-stimulus ya, baik dari otak ke tubuh kita ataupun sebaliknya dari tubuh kita ke otak. Terima kasih. Nah, di dalam sumsum tulang belakang ya ada bagian-bagian yang penting ya. Yang pertama adalah gray matter. Ya, kalau kita lihat di sini ada uh, ya ada gray matter di sini kan kelihatan ya. Uh, nah itu badal sel dan interneuron yang tak termielinasi. Maksudnya tak termielinasi itu tidak dilapisi dengan lemak ya. Karena memang neuron atau sel-sel syaraf itu sebenarnya ada bagian-bagian yang dilapisi oleh lemak ya untuk mempermudah terhantarnya listrik di dalam ya yang sangat penting untuk ini ya apa namanya untuk kerja dari neuron itu ya untuk menghantarkan apa informasi antar neuron. Nah, itu yang pertama gray matter. Nah, white matter adalah akson yang termielinasi. Ya, biasanya kalau ada lemaknya warnanya putih ya. Nah, ada dua lengan dorsal gray matter ya. Itu tadi aku lihat satu semut besar yang merah. Nih. Jangan berisik. Nih, pakai ini. Ini sama. Oke, maaf ya. Dua lengan dorsal gray matter dan dua lengan ventral ya. Kalau kita lihat ya. Nah, dorsal root atau tanduk dorsal itu fungsinya untuk menghantarkan sensorik ya. Sensorik itu berarti apa namanya? Yang masuk ke dalam indera kita ya, baik itu peraba ya, penciuman ya, kemudian juga mungkin terutama sih kalau yang kalau penciuman tuh langsung dari ini ya,
langsung dari tidak lewat sumsum tulang belakang ya kalau tadi kita belajar. Tapi sensorik itu ya misalnya perabaan gitu ya. Kemudian juga ya dari seluruh tubuh berarti kulit juga gitu ya. Nah, kemudian ventral roots itu adalah motorik ya. Motorik berarti menurunkan perintah-perintah yang ada di otak untuk dikerjakan oleh motorik kita. Ibu, Iya, iya. Apa? maaf nih, Catherine minta izin buat di ACC. Oh iya, ada Azhar Azhar. Terima Tapi kasih. ada sih. Sebentar ya. Ya, Udah masuk belum anaknya? Belum sebentar. ada yang masuk lagi soalnya. Sebentar saya tanya lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nggak ada ya. Udah masuk belum? Tadi belum ada sih yang minta lagi selain Azharo ya tadi ya. Azharo Azhar. Baik, kita lanjut ya. Nah, itu tadi kerja dari sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang itu sangat penting sekali untuk menghantarkan rangsangan-rangsangan sensorik ya dari tubuh kita ke otak. Dan juga tentu saja menghantarkan perintah-perintah dari otak kita ke bagian-bagian motorik kita, gitu ya. Nah, bagian-bagian otak ya, ini yang pertama ada otak belakang, miencephalon atau medula namanya, dan juga metencephalon. Lalu ada otak tengah itu mesencephalon. Lalu ada otak depan, ada diencephalon dan telencephalon. Ya, miencephalon, metencephalon, mesencephalon, diencephalon, dan telencephalon. Ya, jadi kalau kita melihat bentuk otak kita gitu ya, itu kan ada bagian yang paling dalam ya, yang itu bentuknya mencengkram begini gitu ya. Di sini misalnya tulang belakang, kemudian dia akan menyambung ke uh, batang otak kita, ya. Otak belakang itu adanya di sini nih, miencephalon dan metencephalon. Lalu ada yang namanya mesencephalon. Lalu dia akan dibungkus oleh ya juga ada diencephalon ya. Lalu ada dibentuk oleh otak yang paling besar yang kelihatan kalau misalnya kita belajar tentang otak. Itu adalah telencephalon atau hemisfer cerebral. Nah, dari miencephalon ke diencephalon itu disebut dengan brainstem atau batang otak. Ya, banyak orang-orang menyebutnya seperti itu ya, batang otak. Jadi kalau kita belajar tentang batang otak, mungkin kita membayangkan otak yang pangkal otaknya kita, kemudian lapisan-lapisan sistem limbik kita, gitu ya. Kemudian juga uh, ya itu terutama ya. Lalu baru dibungkus oleh hemisfer cerebral. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Ya, kita lihat tadi dari uh, miencephalon, ya metencephalon ya. Kemudian metencephalon, miencephalon, metencephalon, mesencephalon, diencephalon dan telencephalon. Telencephalon ini adalah cerebrum atau cerebral ya, cerebral hemisphere. Sedangkan dari diencephalon sampai miencephalon ya di bagian medula oblongata ya itu masuknya disebut sebagai batang otak ya.
Kelihatan ya? Medula oblongata di sini ya. Ya, miencephalon, kemudian ada metencephalon, mesencephalon, diencephalon. Ya, kelihatan nggak sih? Oh, ininya. Nah, baik kita bahas satu-satu nih. Ya, pertama miencephalon dari medula oblongata itu ya, berarti bagian otak yang paling bawah gitu ya, yang paling di bawah di dalam. Medula oblongata atau miencephalon itu terdiri dari trek atau lintasan yang membawa sinyal-sinyal antara bagian otak dan tubuh. Di situ bagian yang sangat penting sekali untuk menjadi lintasan gitu antara tubuh kita dengan otak kita. Yang pasti akan sangat kerjanya itu akan sangat penting sekali. Di sini reticular information ya memiliki reticular formation yang memiliki 100 nuklei atau apa namanya sel syaraf ya, dan dia berperan dalam perangsangan ya untuk merangsang aktivitas kita ya, dan juga fungsi-fungsi yang sangat penting kayak misalnya tidur itu ternyata adanya di medula oblongata ya, atensi ya, perhatian, gerakan, pemeliharaan ini muscle ya, apa namanya otot-otot gitu ya, berbagai refleks kardiak ya di denyut jantung kita, sirkulatorik gitu ya, apa namanya aliran darah kita sama respiratorik ya, pernafasan kita itu ternyata fungsi-fungsi yang sangat penting ini dipegang oleh miencephalon atau medula oblongata gitu ya. Nah, ada metencephalon. Di sini juga banyak tracks juga ya. Metencephalon itu juga adalah tonjolan pons ya. Dan di situ ada cerebellum nih. Bagian sini ada otak kecil ya, cerebellum ya. Nah, di sini struktur sensori motor yang penting. Bila rusak akan membatasi kemampuan mengontrol gerakan tepat untuk beradaptasi dalam kondisi yang berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita lihat ya sensori motorik kan kalau di otak besar juga ada ya fungsi-fungsi yang sangat penting di sini ya, di tengah-tengah sensori motorik ya. Nah, tetapi cerebellum juga memegang peranan penting dalam aktivitas sensori motorik kita. Gitu. Nah, kalau misalnya dia rusak, ya bagian apa namanya metencephalon ini rusak, maka akan menghasilkan berbagai defisit kognitif. Ya, kemampuan kognitifnya akan menurun. Ya, karena tentu saja sensorinya kan berarti berkurang kerjanya gitu ya. Kemudian juga di sini banyak track juga untuk apa uh, apa ya namanya menghantarkan informasi-informasi dari luar tubuh kita. Kenapa ini tadi? Oh ini ya, sebentar ya. Kadang-kadang kerjanya jadi lambat sekali kalau kita udah mulai ya ini, udah mulai terutama udah mulai direkam. Fauzia Amelia. Stop sharing dulu. Belum bisa ya, belum bisa masuk ya. Si siapa? Azharo Azhar ini ya. Udah bisa masuk belum? Tadi yang ini Azharo sama satu lagi siapa? Fauzia Amelia ya. Bentar. Oke. Udah masuk ya, Fauzia ya? Christine. Ibu Catherine belum, Ibu belum bisa masuk.
Tadi udah di-admit sih. Nih udah masuk nih. Oke, ya karena kayaknya komputernya berat sekali kalau dia sambil ini kan karena ada rekaman juga ya. Jadi ada rekaman, terus kalau misalnya saya present, ini juga udah dibantu sama HP ya sebenarnya kerjanya. Tapi ternyata dia masih keberatan. Kayaknya kalau Google Meet itu memang cukup besar ya memakai space komputer ya. Kalau beda mungkin dengan Zoom yang lebih uh, space-nya lebih kecil kelihatannya. Oke, kita masuk, kita lanjutkan ya sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti tentang metencephalon ya, bagian otak setelah miencephalon. Lalu masuk ke mesencephalon. Nah, mesencephalon ini ya terdiri dari tektum dan tegmentum. Tektum adalah permukaan dorsal otak tengah ya. Jadi di sini ada inferior colliculi yang dia membantu fungsi pendengaran dan superior colliculi yang membantu fungsi penglihatan. Ya. Nah, sedangkan tegmentum di sini ada yang namanya bahan abu-abu atau periaqueductal gray. Nah, di sini menghubungkan antara ventrikel ketiga dan keempat ya di dalam otak kita dan berperan menjadi perantara efek analgesik atau mengurangi rasa sakit. Jadi kalau tegmentum itu ternyata fungsinya supaya nggak terlalu ada efek analgesiknya gitu ya untuk mengurangi rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita. Di sini juga ada substantia nigra atau substansi hitam ya yang ternyata juga sangat penting untuk kerja-kerja ya hormon-hormon saraf atau kalau kita sebut hormon-hormon otak itu namanya neurotransmitter ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya tentang sel-sel syaraf ya, kerjanya seperti apa, neurotransmitter itu apa ya, kemudian juga fungsinya apa ya. Lalu di sini ada red nucleus ya, sensori motor ini penting sekali ya untuk sensori motor. Nah ini mungkin kita nggak akan belajar terlalu dalam tentang itu, ya, tapi minimal tahu ya bahwa di dalam otak itu kita dia nggak berfungsi sendirian gitu atau fungsinya nggak bisa sebagian-sebagian, tapi semua bagian otak itu mendukung ya dari seluruh fungsi otak dan juga mungkin dari fungsi berpikir, kemudian dari fungsi bergerak, berbicara, melihat, mendengar itu semuanya ada di dalam otak kita. Bahkan yang namanya merasa pun ya itu ternyata ada di dalam otak kita gitu. Nah, ini bagian yang penting juga nih. Di sini adalah diencephalon yang terdiri dari talamus dan hipotalamus ya. Nah, ini juga akan menjadi bagian yang sangat penting dalam psikologi ya, dalam ilmu psikologi. Talamus adalah struktur dua lobus yang merupakan bagian puncak batang otak. Ya, digabungkan dengan massa intermedia dan di sini terdapat lapisan putih ya kita lihat dulu apa namanya bentuknya ya bagian bentuk otaknya. Kemudian terdiri dari banyak nuklei atau nukleus ya, terproyeksi ke korteks. Ya. Nah, sebagian adalah sensori relay nuklei pemancar indera. Kayak misalnya kemarin kita udah belajar ya tentang lateral geniculate nuklei, yang dia itu menghantarkan ya dari sensori kita masuk ke dalam otak visual. Ya, jadi dari mata itu nanti akan masuk ke talamus, dari talamus ada yang namanya pemancar indera yang disebut lateral geniculate nuclei dan itu akan menghantarkan stimulus-stimulus visual itu ke otak kita, bagian penglihatan ya. Kemarin kalau kita belajar otak bagian penglihatan itu adalah lobus occipital yang ada di belakang kepala kita ya. Lalu ada juga medial geniculate nuclei yang dia menghantarkan stimulus-stimulus auditori ya dari pendengaran kita, kemudian dihantarkan oleh medial geniculate nuclei ini menuju ke lobus kalau kemarin occipital, ini di sini lobus bagian samping ya, temporal namanya. Itu untuk pendengaran. Lalu ada namanya ventral geniculate nuclei yang somatosensori atau perabaan. Nanti dia akan menghantarkan tentu ke atas ya, ke bagian
lobus parietal di bagian atas kepala kita. Lalu ada diencephalon, ya diencephalon hipotalamus ya. Kalau tadi kan diencephalonnya talamus, ya. Nah ini ada diencephalon hipotalamus. Nah, nggak ada gambarnya yang talamus ya. Di buku ada ya, tapi nanti kita akan lihat lagi yang lebih, kalau di buku lebih jelas ya, talamus dan hipotalamus berperan penting dalam pengaturan beberapa perilaku termotivasi ya. Di sini udah masuk ke dalam bagian yang namanya sistem limbik ya. Sistem limbik itu ada untuk otak emosi ya, kemudian juga otak motivasi atau otak apa habit ya, yang membentuk habit ya, nanti kita akan belajar. Nah, ini juga di situ terjadi pelepasan hormon-hormon pituitary gland atau snot gland. Snot gland atau kalau dulu disebut sebagai kelenjar ingus ya, yang katanya kalau orang dulu tuh ini ada hubungannya sama mungkin ya ingus gitu ya, cairan yang keluar dari hidung gitu. Tapi ternyata bukan. Dia melepaskan hormon-hormon pituitary gland ya, yang sebenarnya merupakan induk ya atau raja hormon di dalam tubuh kita. Dia akan mengatur kerja-kerja hormon yang ada di bagian tubuh lainnya. Ya, jadi bagian tubuh yang menghasilkan hormon itu ada banyak sekali ya. Ada hormon pencernaan kan ya, kemudian juga ada hormon seksual, ada hormon pertumbuhan, ada hormon apa namanya untuk penguatan tulang gitu, atau ada hormon untuk urin ya. Nah itu ternyata pusatnya ada di sini ya. Lalu ada juga optik chiasm di sini ya, ternyata ada hubungannya dengan mata gitu ya. Jadi sebuah titik yang syaraf-syaraf optik dari masing-masing mata bergabung menjadi satu ya. Kita lihat kemarin kan kalau kita belajar tentang mata, antara mata kiri dengan mata kanan akan menghantarkan stimulus yang berbeda gitu ketika kita memandang benda yang sama gitu ya. Nah ini ternyata dia akan masuk ke dalam optik chiasm. Lalu ada yang namanya badan mamilaria ya. Ini salah satu fungsi otak yang sangat penting juga ya buat kita. Nah, terakhir adalah telencephalon. Ini menghantarkan fungsi-fungsi paling kompleks di otak. Jadi dia berkonvulsi atau berlekuk-lekuk ya. Kalau kita ngelihat bagian yang paling atas di otak kita itu kan berlekuk-lekuk ya. Dan berefek tambah banyaknya korteks cerebral tanpa menambah volume otak secara keseluruhan. Jadi kalau lekukannya semakin banyak, berarti volumenya akan bertambah. Tapi sebenarnya, bukan volumenya akan bertambah gitu ya, korteks cerebralnya akan bertambah banyak, tetapi volume otaknya tetap ya nggak bisa, kepala kita nggak bisa membesar lagi gitu. Kalau misalnya udah pertumbuhan tulangnya udah selesai, ya cuma segitu gitu ya. Tapi mungkin ketika fungsi otaknya semakin lama semakin berkembang, maka lekukannya akan semakin banyak gitu ya. Lalu ada visura, celah lekukan-lekukan besar, sulci, lekukan-lekukan kecil ya, girus, punggung bukit di antara visura dan sulci. Nah, di sini terbagi menjadi 4 lobus ya, yang seperti kemarin udah kita bahas juga ya, yaitu lobus frontal. Di sini ada fungsi motorik dan kognitif yang kompleks ada di depan kepala kita. Lobus parietal ada di atas ya, persepsi lokasi objek dan juga tubuh kita, dan juga mengarahkan perhatian kita ya. Ini persepsi atau stimulus-stimulus rangsangan dari somatosensoris ya, dari sentuhan. Lalu lobus temporal ya, fungsi pendengaran dan bahasa, identifikasi pola-pola visual yang kompleks dan berperan dalam jenis ingatan tertentu. Di lobus temporal itu bukan cuma otak untuk pendengaran saja, tapi juga ternyata ada juga identifikasi pola-pola visual yang kompleks. Dan juga ada ingatan-ingatan tertentu yang masuk di situ. Lalu terakhir adalah lobus occipital ya. Ini adalah analisis input visual. Ini gambar otaknya ya. Lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal ya. Di lobus temporal juga ada ya indera penciuman juga di sini ya. Kemudian kalau untuk motorik halus yang ada hubungannya dengan kemampuan berbicara, itu adanya di sini ya, fungsi pusat-pusat
produksi bicara kita, ya. Di sini auditory association area nih, ada mendengar, ya. Dan juga ada pusat bahasa juga, ya. Terutama pemahaman bahasa adanya di sini di lobus temporal ini. Terakhir tentang sistem limbik dan ganglia basalis, ya. Sistem limbik ini terlibat dalam regulasi perilaku termotivasi, ya. Jadi keinginan kita, kemudian juga harapan-harapan kita, kemudian terutama juga untuk survival, ya. Kayak misalnya ingin melarikan diri ketika melihat atau menemukan sesuatu yang menakutkan gitu, ya, atau menyedihkan, ya, atau kita merasa nggak suka, akhirnya kita pengen melarikan diri gitu, ya. Itu adanya di sistem limbik. Lalu feeding, memberi makan, fighting, melawan, dan sexual behavior itu juga adanya juga di sini, ya. Lalu strukturnya ada macam-macam, ya. Ini belum terbuka nih, lambat sekali. Jadi ada amigdala, ya. Kemudian juga fornix, cingulate cortex, ya, septum. Ini nggak dibahas satu-satu, ya, tapi yang nanti akan dibahas di bagian otak emosi atau regulasi emosi, ya, ini adanya di amigdala. Ganglia basalis ini adalah bagian yang mirip ekor, ya, caudatus, ya. Nggak terlalu jelas ya ininya, ya. Ya. Nah, di sini ada putamen bagian tengah caudatus dan dihubungkan rangkaian jembatan. Ada striatum juga. Ini nggak dibahas secara mendalam gitu, ya. Di sini berperan dalam pelaksanaan motorik yang disengaja. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan sengaja, ya, kita memang ingin melakukannya, maka itu akan apa namanya, ganglia basalis berfungsi di sini. Ya. Di sini ada jalur substantia nigra. Dan adanya gangguan di jalur substantia nigra ini menyebabkan penyakit Parkinson. Ya, Parkinson itu salah satu penyakit yang mungkin susah bergerak, kaku gitu, ya, badannya itu karena ada gangguan di substantia nigra katanya gitu, ya. Nah, ganglia basalis ini sebenarnya juga otak di mana terbentuknya habit atau kebiasaan-kebiasaan, ya, itu akan kalau misalnya kita melakukan sesuatu sering gitu, ya, maka itu akan ditangkap oleh ganglia basalis, disimpan dan akan menjadi habit kita atau kebiasaan kita, ya. Makanya otak kita tuh kayak semacam apa ya, di sini memori, ya, memori gitu, ya. Kalau misalnya kita kan kalau misalnya buka komputer itu akan terekam mana bagian-bagian internet yang sering sekali kita kunjungi gitu, laman internet yang sering kali kita kunjungi, ya kan? Benar nggak kayak gitu? Jadi kalau misalnya kita sering berkunjung ke laman tersebut, biasanya udah ada tuh di track recordnya. Kemudian kita tinggal ngeklik gitu. Kalau misalnya kita buka Google, ya, Google biasanya saya pakai Google Chrome gitu, ya, atau ya pakai ya Google gitu, ya. Nah, itu nanti akan direkam oleh dia, kemudian ada ada tinjauannya gitu. Ini alamat website ini yang sering kali dikunjungi. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi gitu, ya, di laman pencarian Google. Nah, ini seperti GB ini ganglia basalis gitu. Kalau misalnya kita sering melakukan sesuatu akan ditangkap oleh GB, kemudian akan semakin mudah kita melakukan hal tersebut dan menjadi habit seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Ini daftar pustakanya. Kita pakainya Pinel, ya, Pinel yang ini, ya. Silakan dicari bukunya untuk bisa lebih memahami lagi, ya, dan dibaca-baca lagi bukunya sendiri. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya atau bingung? Apakah bisa dipahami?
Saya stop sharing ya. Apakah bisa dipahami penjelasannya uh, tentang sistem syaraf ya, terutama anatominya gitu. Kita belum masuk ke sistem syarafnya secara khusus ya, nanti ada pembahasan tentang bagian-bagian sistem syaraf, terus juga ya hal-hal yang lainnya. Recordingnya saya matikan dulu.